Halo, selamat malam teman-teman Astralis. Kembali lagi bersama saya Ike Momokiyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan sebuah kisah misteri yang benar-benar kalian nantikan. Jadi cerita ini saya terima dari Damar. Halo Damar, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan terjauh dari malapetaka. Amin. Jadi ceritanya ini dikirim oleh seorang mahasiswa bernama Damar. Damar ini baru pindah ke kosan baru karena kosan lamanya ini ternyata sudah penuh katanya. Singkat cerita, si Damar ini dapatlah sebuah kos-kosan. Ada satu kamar kosong, tapi ternyata kamar itu satu kamar yang bisa dihuni oleh 2 orang. Jadi satu kamar ini dikhususkan untuk 2 orang. Karena si Damar udah bingung ya mau cari kos-kosan di mana lagi, ya udahlah ambil aja di situ katanya teh. Oke Bu, saya ambil kos-kosan yang ini. Kamar ini ternyata sudah diisi oleh seseorang bernama Raka. Ya, postur tubuhnya itu Raka itu cukup tinggi, tapi orangnya itu terlihat introvert dan tidak banyak ngomong gitu. Suatu ketika pas si Damar ini masuk dalam kamar dan ternyata teman kos ini lagi nggak ada. Terus si Damar ini beres-beres lah untuk kamarnya ini, bagian tempat tidur, terus bagian lemari dan lain-lain. Suatu ketika si Raka ini muncul. Tiba-tiba nanya, "Lo yang ngisi kamar ini ya?" Si Damar cuman bilang, "Oh iya." Cuman sebatas itu aja obrolan mereka itu. Si Damar mikir kalau si Raka ini mungkin dia mah orangnya emang gak banyak ngomong, santai aja. Hari-hari berikutnya mereka ini biasa aja, santai gitu, masih tetap tidak ngobrol sama sekali. Jadi kondisinya itu si Damar pulang, si Raka udah ada. Si Damar berangkat, si Raka juga masih ada di kamarnya itu. Si Damar ini berpikir, kenapa ya si Raka ini gak pernah keluar kamar sama sekali gitu. Nah, suatu ketika si Damar ini nanya ke si Raka, "Bang, lu nggak kuliah?" Jawab aja si Raka ini, "Kadang." "Oh, oke." Gitu. Sebatas itu aja obrolan mereka itu, nggak panjang, nggak lebar, nggak bagaimana. Biasanya kan kalau satu kamar tuh banyak ngobrol apa, ini mah enggak. Mereka itu cuma sebatas ngobrol ya seperlunya aja gitu. Walaupun mereka tuh tinggal satu kamar. Beberapa minggu kemudian si Damar ini mulai mikir, ini ada yang aneh nih sama si Raka nih. Sudah tinggal bareng, tapi si Damar ini nggak pernah bener-bener lihat kalau si Raka ini pernah keluar kamar. Ini yang bikin bingung si Damar ini. Kenapa ya si Raka ini nggak pernah keluar kamar? Terus ada sesuatu hal yang aneh lagi. Si Raka ini nggak pernah kelihatan makan sama si Damar. Padahal mereka tinggal bersama kan. Nah, suatu ketika si Damar ini lagi makan. Terus nawarin lah basa-basi ke si Raka ini. "Bang, mau bang?" Enggak. Satu kalimat yang dilontarkan sama si Damar ini cuma dijawab cuma satu kata. Seperti itu seterusnya. Damar ini kalau nanya tuh ya jawabnya cuma gitu, kayak yang bukan ketus ya apa ya, tapi sebatas yang untuk menghentikan obrolan aja. Hal yang aneh yang dirasain si Damar ini, kalau misalnya ada si Raka di kamarnya ini, misalnya si Raka berdiri nih, suasana di dalam kamar itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Pada suatu malam si Damar ini terbangun gitu ya, lilir lah kalau bahasa terbangun gitu. Nah si Damar ini ngelihat sesuatu hal yang aneh yang dilakuin sama si Raka. Jadi si Raka ini selalu berdiri terus menghadap ke arah pintu, diam aja, nggak ngelakuin apa-apa. Pas si Damar terbangun ini kan nanya ke si Raka, "Bang, lu belum tidur?" "Belum." Cuman gitu aja. Seperti biasa jawabannya itu satu kata untuk menghentikan sebuah pembicaraan. Aneh ya kalau menurut kita yang normal mah. Setiap malam ini si Raka itu selalu berdiri, diem, menghadap ke arah pintu. Orang normal macam apa yang melakukan hal itu? Beberapa hari kemudian si Damar ini terbangun lagi pukul 3 malam kalau nggak salah. Dan dia melihat ke arah sekitarnya. Pas dia bangun tuh, tumben si Raka ini nggak ada di dalam kamarnya. Dia lihat ke arah kasur, nggak ada. Di arah toilet juga nggak ada. Jadi cuman tinggal si Damar sendiri di kamar itu. Kamarnya itu kayak dingin aja, padahal kipas angin nggak dinyalain, jendela nggak dibuka. Jadi dingin lah gitu. Damar ini mikir, si Raka ini nggak pernah keluar, tapi kenapa sekarang subuh-subuh jam 3 si Raka nggak ada? Jadi ini si Damar mulai mikir yang aneh-aneh nih tentang si Raka. Sewaktu si Damar ini nyari-nyari si Raka di dalam kamarnya, dia kan udah nyari ke kamar mandi, mungkin lagi di toilet, pas dicek di kamar mandi nggak ada. Tapi beberapa detik kemudian si Damar ini ngedenger suara nafas. Nah, nafasnya ini tapi bukan dari si Damar. Waktu si Damar ngerasain kayak gitu, pas si Damar lihat ke arah kasur, loh,
si Raka udah ada di atas kasurnya itu, tapi matanya itu langsung ngeliat ke arah si Damar. Kosong tatapan matanya teh. Si Damar cuma ngeliat si Raka lihat ke si Damar. Suasananya tuh kayak yang canggung gitu, tapi si Damar ini ngerasa ada sesuatu hal yang aneh ini dari si Raka, yang padahal udah dicari-cari sama si Damar ini kalau di ruangan itu nggak ada siapa-siapa, dan si Damar juga nggak ngedenger kalau ada suara pintu yang kebuka atau ada seseorang yang masuk. Si Damar nggak ngerasain hal itu, tapi tiba-tiba si Raka ada di atas kasur. Keesokan harinya, karena si Damar ini mulai merasa penasaran ya sama si Raka, tiba-tiba ia nanya langsung ke ibu kos, "Bu, ini teman saya yang namanya Raka yang tinggal bareng satu kamar sama saya ini kuliahnya di mana?" Nah, tapi anehnya si ibu kos ini malah bingung. Kata si ibu teh, "Raka." Si Damar kan menjelaskan lebih detail. "Iya Bu, yang tinggal satu kamar sama saya. Dia kuliahnya di mana?" Si ibu pemilik kos ini diam sebentar. "Maaf, Mas Damar. Sebenarnya kamar Mas Damar itu kosong." "Loh, bukannya saya tinggal berdua sama seseorang gitu ya, yang namanya Raka ini?" "Enggak Mas, kamar Mas itu kosong." Si Damar ini kan kekeh gitu ya, dia setiap hari tuh tinggal sama si Raka. Dia kekeh terus bilang ke si ibu, "Enggak Bu, saya tinggal sama si Raka. Saya itu tinggal loh sama seseorang, gak sendirian di kamar itu." Si ibunya itu ngomong ke si Damar ini, "Memang," katanya, "dulu itu ada yang sempat tinggal di kamar itu namanya Raka, tapi dia udah pindah 2 tahun yang lalu." Si Damar kan mikir, udah pindah 2 tahun yang lalu, tapi kok orangnya masih ada di sini. Setelah si Damar ini ngobrol sama si ibu kos ini, kan perasaan si Damar jadi gak enak dong mau masuk ke kamarnya. Si Damar beranjaklah menuju ke kamar kosnya, tapi dengan perasaan yang gak enak. Pas si Damar buka pintunya, plek, dia ngelihat si Raka lagi duduk di atas kasurnya. Seperti biasa, dia duduk di atas kasur, wajahnya itu selalu menghadap ke arah pintu. Otomatis kan ngelihat si Damar yang mau masuk gitu, si Raka ini. Dan di situ si Damar mulai merasa merinding karena suasana kamar ini bener-bener dingin. Malam itu si Damar bener-bener gak bisa tidur. Dia lihat ke arah si Raka. Raka tetap dengan posisi semula ketika si Damar masuk. Kosong, diem, tidak bergerak sama sekali. Ketika si Damar ini ngelihat terus ke arah si Raka, tiba-tiba si Raka noleh ke arah si Damar. Ketika si Damar sama si Raka ini saling bertatapan, si Damar mulai memberanikan diri. Dia nanya ke si Raka, "Bang, sebenarnya lu itu siapa?" Dan kalian tahu, sekarang posisinya si Raka ini nggak diam, tapi dia tersenyum. Dia tersenyum sambil menjawab pertanyaan dari si Damar ini. "Lu orang pertama yang bisa lihat gue." Dengar jawaban dari si Raka itu, si Damar kaget kan. "Hah? Jadi lu itu?" Dan ketika dia lihat lagi ke arah si Raka ini kayak kabut gitu. Tiba-tiba mudar hilang. Dari situ si Damar ini bilang ke ibu kosnya, "Bu, saya kayaknya mau pindah dari kamar ini. Saya nggak mau ngekos lagi di kamar ini. Kayaknya yang saya lihat atau yang saya temenin biasanya yang tinggal sama saya ini ternyata bukan orang, Bu, hantu." Setelah si Raka ngobrol sama si ibu kos, "Pokoknya saya mau pindah. Dan intinya si ibu kos ini, ya udahlah, sok, nggak apa-apa, mau pindah juga." Dan alhamdulillahnya katanya uangnya dibalikin sama si ibu kosnya ini, karena si Damar ini tinggalnya itu kan belum nyampe 1 bulan. Nah, semenjak saat itu si Damar ini sering berpikir, wah, berarti selama ini tuh aku tinggal sama hantu. Ketika si Damar mikir kayak gitu tuh kan, dia juga jadi ingat, oh bener, si Raka ini gak pernah keluar kamar sama sekali. Bukan gak pernah keluar, tapi si Raka ini memang bener-bener udah gak hidup dan udah gak tinggal di kamar itu, dan itu bukan si Raka. Oke, menurut kalian gimana cerita si Damar ini? Kalian pernah ngalamin gak tinggal sama seseorang tapi orang itu ternyata bukan orang, tapi makhluk halus gitu?
Kalau pernah, coba komen di bawah gimana cerita kalian. Aku pengen denger cerita kalian dari sudut pandang kalian yang pernah mengalami hal-hal mistis kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau begitu saya Ike Momokyoshi pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Satu pesan dari saya, jangan lupa sholat agar kita terhindar dari makhluk-makhluk yang sering mengganggu. Walaupun mereka tidak terlihat, tapi katanya mereka selalu ada di samping kita atau di dekat kita. Kalau begitu, salam dunia